Novel Bamukmin makin pede cawapres, semua bakal pilih dia, bukan yang lain. Ditulis oleh Syardi. Kalau kalian rutin membaca tulisan saya, pasti tahu kalau saya menolak Presidential Threshold atau PT diturunkan jadi 0%. Karena ini akan menyebabkan chaos. Akan ada banyak calon sampah yang bikin ongkos politik makin mahal. Tapi kadang saya berpikir, PT 0% pun ada sisi menariknya, lebih kepada sisi fun dan lawak. Bayangkan PT dibikin 0% dan Novel Bamukmin mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, imun bakal naik drastis karena ada pelawak kelas amatir yang ikut Pilpres 2024. Meski Novel Bamukmin paham dirinya jadi bulan-bulanan target impiannya, tapi dia masih sangat yakin bisa maju menjadi cawapres. Menurutnya, masa 212 sangatlah banyak, sehingga besar kemungkinan dia akan didukung oleh banyak orang pula. Dia pernah membuat perhitungan dengan menyebutkan peserta aksi 212 tahun 2018 sebanyak 13 juta orang. Sehingga kalau mereka dipukul rata, yang hadir 212 mewakili 5 orang, maka suara pemilih saya adalah 65 juta dan bisa jadi setiap orang yang datang mewakili rata-rata 10 orang. Maka pemilih saya 130 juta orang, kata Novel Bamukmin dengan sangat yakin. Semuanya pilih saya dan enggak mungkin masa 212 pilih giring, LBP, Ahok, Erlangga, Grace Natali, Victor Laiskodat, Puan Maharani, Ganjar, Ridwan Kamil, atau siapapun capres dan cawapres yang pernah masuk namanya di lembaga survei manapun dalam kelompok rezim ini, nggak akan dipilih oleh masa Spirit 212, katanya lagi. Novel Bamukmin bakal jadi kuda hitam dalam Pilpres 2024, mengaku memiliki segudang pengalaman panjang sehingga layak maju menjadi calon wakil presiden. Di antaranya pernah menjadi praktisi hukum, penceramah, pegiat media, wasekjen PA212. Satu lagi pengalamannya, yaitu caleg gagal. Ada satu lagi yang kelupaan, dia pernah menjadi pegawai Pizza Hut. Seharusnya ini ditekankan, karena sangat unik dan khas. Hanya dia yang pernah mendapatkan keberuntungan bisa bekerja di sana. Novel Bamukmin meyakini pada waktunya nanti akan mendapatkan dukungan dari partai politik. Memang belum ada satupun partai yang menyatakan mendukung, tapi menurutnya itu wajar karena pemilu masih cukup lama. Nanti kan bisa jadi akan dipinang karena sampai saat ini Anies Baswedan pun yang dalam survei selalu tinggi belum ada yang pinang, satu partai pun katanya. Dia membuat studi kasus Ma'ruf Amin yang tidak disangka-sangka malah jadi berhasil jadi Wapres Republik Indonesia. Dengan modal ini, dia percaya bahwa dunia politik segala kemungkinan dapat terjadi, sehingga tidak menutup kemungkinan pada detik-detik terakhir siapapun bisa maju menjadi capres dan cawapres. Keyakinan Novel bahkan terdengar lebih yakin dari tim sepak bola Brazil saat ditanya seberapa yakin menang saat bertanding lawan bocah ingusan yang baru belajar berjalan. Ngeri, optimisme dia luar biasa. Bahkan dimotivasi motivator sekelas Anthony Robbins pun belum tentu bisa seoptimis ini. Saya setuju deh, PT dibuat 0% untuk sementara. Dengan syarat peserta yang boleh nyapres tanpa lewat partai adalah orang-orang kayak Novel Bamukmin. Saya dukung deh kalau begini, demi kebahagiaan kita karena ketawa terus tanpa henti. Ini adalah jaminan imun booster tanpa perlu beli vitamin dan suplemen peningkat imun yang harganya mahal. Memang ada beberapa kandidat tidak terdeteksi radar survei yang bisa melejit. Di tulisan Mas Alif yang terbaru, salah satu calon potensial adalah Menkes saat ini yaitu Budi Gunadi Sadikin. Jadi Novel Bamukmin juga bisa dong, bisa aja lah. Apalagi didukung gerombolan zampah yang sangat fanatik. Kalau dia menang, Indonesia bakal sangat ditakuti negara lain. Tidak ada yang berani mengadu domba, apalagi jual mahal. Negara lain bakal takut kalau tidak dapat sertifikat kepemilikan Kefling surga. Jenazah tidak akan disalatkan, disuruh mandi dan dikuburin diri sendiri. Hehehe. Negara lain bisa mengancam lewat kekuatan ekonomi dan militer. Novel cukup dengan doa sumpah sarapah pakai azab pedih di kerak neraka terdalam. Negara mana yang tidak terkencing di celana diancam seperti itu? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Seaword TV.
pemprov DKI. Tentuan yang disampaikan Serangan atau balik ketentuan Apindo yang ada untuk itu Anies tidak yang sejalan dengan bikin apa yang ulah naikkan diputuskan oleh UMP Pak Gubernur. seenaknya. Dan mesti diketahui juga, Ditulis oleh Mas, Syardi. kita pada tanggal 15 Anies November sebenarnya sudah orang yang melakukan sidang Dewan rasional Pengupahan dan DKI agak Jakarta licik untuk kalau menetapkan menurut upah minimum DKI kebanyakan Jakarta orang. tahun 2022. Dan Siapapun kami malah akan bersepakat dirangkul asalkan sepaham dengan menguntungkan secara politik. FPI dukung dia, tidak masalah. Buruh dukung dia, pasti dia tidak akan melewatkan peluang ini. Makanya Anies mungkin menggunakan UMP ini sebagai isu untuk menaikkan citra politiknya. Pada awalnya Anies menerbitkan keputusan gubernur yang menetapkan UMP 2022 hanya naik 0,85% atau Rp38.000. Waktu itu dia mengaku terpaksa karena waktu yang mepet. Jika tidak menerapkan sesuai aturan, dia akan dianggap pelanggar undang-undang. Selanjutnya, buruh demo Anies agar menaikkan UMP. Gayung bersambut. Anies melihat ini sebagai sebuah peluang besar untuk mencari simpati. Akhirnya, Anies melakukan sebuah manuver yang menguntungkan dirinya, sekaligus berbahaya karena bisa menjadi riak masalah besar. Anies merasa persentase kenaikan UMP Jakarta terlalu kecil. Lalu, Anies resmi merevisi kenaikan UMP Jakarta dari hanya Rp38.000 menjadi Rp225.667. Dan dari sini masalah mulai bermunculan. Banyak yang berpendapat tindakan seenaknya dari Anies ini akan menjadi alasan bagi buruh lain untuk mendesak hal yang sama. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo pun tidak tinggal diam dan bakal gugat Anies untuk melawan keputusan gubernur yang mencakup Kepgub sebelumnya nomor 1359 tahun 2021 tentang UMP DKI yang menetapkan kenaikan sebesar 0,85%. Kepala Bidang Pengupahan dan Jamsos DPP APindo, Nur Jaman mengatakan, pihaknya masih memiliki sikap yang sama setelah mendengar rencana Anies merevisi nilai UMP beberapa waktu lalu. Tentunya kami akan menyikapi atas Pergub atau Kepgub tersebut. Kami akan berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk langkah hukum, kata Nur Jaman. Menurut Nur Jaman, seharusnya penetapan UMP sesuai dengan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jika tidak, maka Anies artinya telah melanggar aturan. Dia menyatakan akan ikut melanggar aturan seperti yang dilakukan Anies. Kami boleh nggak langgar Pergub? Kalau Pak Gubernur langgar PP, kami juga bisa langgar Pergub dong. Jangan ajarkan kami langgar regulasi, kata Nur Jaman. Saran terbaik adalah gugat. Jelas-jelas Anies melanggar aturan dan membuat aturan sendiri dengan menggunakan keputusan gubernur sebagai tamengnya. Kemungkinan menang gugatan sangat terbuka lebar. Bisa jadi buruh sedang berusaha dirangkul oleh Anies dengan tujuan untuk branding dan citra politik. Isu ini termasuk lebar, isu ini termasuk besar. Ini adalah strategi untuk membentuk framing bahwa Anies pro-buruh. Sangat lumayan untuk menggalang dukungan dari salah satu kelompok besar untuk 2024 nanti.